Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita selalu memperbaharui puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya syukurlah yang bisa mendatangkan kebahagiaan, dan selain daripada kufur bisa mendatangkan kesengsaraan. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian, dan apabila kalian kufur ingkar, maka azabku teramat sangat pedih. Bapak Ibu jemaah sekalian, pada pertemuan kita pagi ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk surat yang ke-78 atau surat An-Naba, atau surat pertama di dalam rangkaian surat-surat di Juz Ammah. Bersama kita sudah ada Ustazuna Ustaz Safi Soleh, semoga beliau tidak dalam perjalanan. Insyaallah. Ya, alhamdulillah beliau bisa memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran. Kita ulangi lagi surat 78. Jadi pagi ini masih surat 78. Ayat terakhir yaitu 31 sampai 40. Jadi surat ini persis 40 ayat. Jadi kita akan membaca ayat 31 sampai ayat 40. Surat 78 ayatnya 31 sampai 40. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen seraya mempersilakan kepada Ustazuna Ustaz Safi Soleh untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran surat 78 ayat 31 sampai 40. Pada Ustazuna Ustaz Safi Soleh, falyatafaddal masykur. Alhamdulillah, syukran Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'ba. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'ba. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا ثم يقول الروح والملائكة صفا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك على على رسول رسول على رسول رسول اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Kita haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Safi Soleh yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk membantu kita, membimbing kita, mengajari kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tahsin dan tartil.
Semoga Allah SWT mengirimkan malaikat bersaf-saf di rumah beliau sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan kesertaannya di dalam membaca ayat suci Al-Qur'an, Allah SWT mencatatnya di Lauhin Mahfuz. Nama-nama Bapak Ibu semuanya dengan orang tuanya dicatat dan dipersaksikan sebagai hamba-hamba yang termasuk merindukan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat An-Naba kita. Surat An-Naba adalah surat yang ke-78, artinya berita besar, turun di Mekah, dan karenanya disebut dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Dan tadi kita sudah baca dari ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Jadi 31 sampai 40, dan berarti bahwa hari ini atau pagi ini adalah merupakan pertemuan terakhir kita untuk surat An-Naba. Dan insya Allah pada hari petang nanti kita akan dapat surat baru, yaitu surat An-Nazi'at. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-30. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, berkenaan dengan inna jahannama lit-taghina ma'aba. Neraka jahanam itu adalah untuk orang-orang yang togo, lit-taghina ma'aba. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahanam itu ada mirsad, adalah tempat. Kanat mirsada, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Itu bunyinya. Neraka jahanam itu adalah tempat kembali yang dipersiapkan untuk orang-orang yang togoh, lit-taghina. Maka kemudian ketika sampai di sana, Allah SWT mempersilakan mereka dengan bahasa fazuku falan nazidakum illa adzaban. Fazuku yaitu rasakanlah, nikmatilah. Falan nazidakum, di dalam neraka atau di dalam jahanam itu tidak akan bertambah apapun padanya illa kecuali azab. Jadi setiap mereka minta untuk dikeluarkan, tidak akan pernah bisa keluar kecuali bahwa yang bertambah pada dirinya adalah azab. Jadi falan nazidakum illa azab. Tidak akan bertambah. Lan ini dalam kaidah bahasa Arab bisa bermakna sekali-sekali tidak akan bertambah. Jadi tidak akan pernah bertambah apapun pada penduduk atau penghuni neraka jahanam kecuali hanya azab saja. Jadi azab, dan azab. Kalau azab kita terjemahkan dengan hukuman, disampaikan sebelumnya sebagai hukuman yang setimpal, sesuai dengan apa yang mereka perbuat di muka bumi ini. Ingat jemaah sekalian, semua yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini adalah dari Allah. Bumi yang kita pijak, gravitasi yang ada pada bumi, matahari, cahaya, rembulan di malam hari, langit, bintang, awan, hujan, semuanya dari Allah SWT. Kalau kita tidak bersyukur, ya maka memang pantaslah kalau kita nanti di akhirat mendapatkan azab atau penderitaan seperti yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ini khusus untuk orang bertakwa. Jadi tadi adalah orang-orang yang togo, lit-taghina, sekarang lil-muttaqina. Jadi kebalikan daripada lit-taghina. Jadi kalau tadi sebelumnya lit-taghina ma'aba, sekarang inna lil-muttaqina mafaza. Dan makanya kita lihat ilustrasi kita adalah kebun yang di dalamnya ada buah. Di sini diperlihatkan buah anggur. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, inna lil-muttaqina. Sesungguhnya lil-muttaqina. Jadi sebelumnya inna lit-taghina atau lit-taghina ma'aba. Jadi sebelumnya lit-taghina, untuk orang toga itu ma'aba. Sekarang lil-muttaqina. Jadi inna lil-muttaqina mafaza. Jadi kalau sebelumnya ada dua ayat. Yang pertama adalah inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Kalau ini inna lil-muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza. Di sana adalah keberuntungan. Jadi akhirat itu adalah keberuntungan. Jadi nama lain akhirat bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan. Mafaza ini bisa diartikan keberuntungan, bisa juga diartikan dengan kebahagiaan. Biasa kita mendengarkan kata-kata faza, fauzan, azima. Jadi fauzan itu adalah kemenangan, keberuntungan, ataupun kebahagiaan.
Jadi akhirat itu adalah merupakan atau identik dengan keberuntungan bagi orang bertakwa. Sedangkan bagi orang yang toghin atau katogut, memelihara togat dalam jiwanya, maka akhirat itu identik dengan penderitaan tadi. Tidak bertambah apapun pada dirinya kecuali azab. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang bertakwa, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa, di sana mereka mendapatkan kebun-kebun dan kemudian a'naba. Hadaika dari kata hadiqah, hadika itu adalah kebun, taman yang indah, kebun yang banyak buah-buahan di dalamnya. Bentuk jamaknya adalah hadaik, bentuk tunggalnya hadiqah. Maka kebun binatang dalam bahasa Arab itu namanya hadikatul hayawan, kebun hewan, kebun binatang. Hadiqah bentuk jamaknya hadaik. Lalu kemudian wa'anaba, dan kemudian buah anggur. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa disebutkan di sini buah anggur? Kenapa misalnya bukan buah lain? Walaupun di tempat lain ada juga misalnya buah-buah seperti delima. Tapi kenapa paling sering disebut dengan anab, buah anggur? Bapak Ibu lihat tadi dalam ilustrasi kita, yang namanya buah anggur itu adalah buah yang jika ditanam satu, buahnya banyak sekali. Kita lihat tadinya satu tandan saja itu banyak sekali isinya. Lebih banyak daripada pisang. Pisang juga bertandan, tapi pisang itu satu kali berbuah cuma satu tandan saja. Satu tandan. Jadi satu buahnya yang banyak itu, banyak sisir-sisirnya, banyak buahnya lah. Tetapi kalau anggur bukan cuma satu tandan, bertandan-tandan, dan setiap saat berbuah, setiap musim berbuah, setiap musim buah dia berbuah. Setiap musim buah anggur dia berbuah. Sedangkan kalau pisang berbuah itu kan cuma satu kali dan setelah itu mati. Jadi makanya, tapi ada juga pisang dalam Al-Quran, tetapi tidak disebutkan sering kali. Yang paling sering disebutkan adalah anggur. Nah, makanya timbul pertanyaan, kenapa anggur paling sering disebutkan? Nah, ternyata kita lihat Allah berkali-kali mengatakan bahwa kalau orang beramal saleh satu, sama dia menanam satu biji itu punya 7 tangkai, satu tangkai masing-masing dapat 100, kan begitu. Nah, yang bisa dijadikan sebagai ilustrasi untuk menjelaskan itu adalah anggur. Karena anggur itu buahnya satu tangkai, satu tandan tadi banyak sekali. Dan satu kali musim berbuah itu banyak sekali tandan-tandannya. Banyak sekali kumpulan-kumpulan buahnya. Ya, seperti tadi kita lihat di di ilustrasi kita. Jadi naba disebutkan seperti itu. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa kalau kita melakukan satu kebaikan itu bersifat eksponensial nilainya. Apa itu eksponensial? Berpangkat 2. Ya, bahkan mungkin bisa berpangkat 3, berpangkat 4 nilainya. Sedangkan kalau kita berbuat buruk, keburukan itu cuma satu yang kita dapat. Siapa yang berbuat buruk satu, dapat satu keburukan juga. Tapi siapa yang berbuat baik, maka berlipat-lipat ganda kebaikannya. Jadi oleh sebab itulah, maka harusnya berdasarkan teori anggur ini, harusnya semua orang bisa dapat masuk ke dalam surga. Cuma tadi syaratnya untuk amal perbuatannya dinilai seperti buah anggur adalah bertakwa. Karena ini adalah syaratnya, innalil muttaqina mafaza. Nah, sedangkan untuk mencapai derajat takwa ini syaratnya lagi adalah harus mampu mengendalikan diri. Karena puasa itu adalah la'allakum tattaqun, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, lalu apalagi tandanya kita bertakwa? Tandanya bertakwa itu adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apalagi tanda berikutnya setelah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai furqan, pembeda. Dalam surat Al-Anfal dikatakan, wa in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan pada diri kalian kemampuan untuk furqan, yaj'al lakum furqan. Nah, inilah yang disebutkan di dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Ketika Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan
linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi minal huda wal furqan. Makanya dijadikanlah a'nab atau buah anggur sebagai disebutkan secara spesifik. Sebetulnya kalau sudah disebutkan kebun-kebun harusnya sudah include di dalamnya buah anggur. Namanya tadi hadiqah atau hadaik itu kan banyak di dalamnya buah-buahan. Tetapi setelah menyebutkan kata hadaik, lalu disebutkan secara spesifik wa a'naba, yaitu buah anggur. Anab ini pun juga bentuk jamak, ini bentuk tunggalnya kan ainabun. Jadi ini bentuk tunggalnya adalah ainabun. Anab adalah buah anggur atau buah-buah anggur. Kemudian di dalamnya Jemaah sekalian berbahagia ada yang melayani kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi artinya apa saja yang kita inginkan akan ada gelas-gelas yang selalu penuh ini. Wa kawaiba atraba. Wa kawaiba atraba. Kawaib ini adalah diartikan dengan gadis-gadis yang sebaya. Maksudnya itu adalah bahwa tidak ada perubahan. Kata-kata kawaiba atraba artinya penghuni sorga itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Kenapa? Karena tidak ada lagi istilah tua muda di sana. Jadi kalau orang di sorga tidak ada lagi istilah usia lanjut, kemudian bayi, tidak ada seperti itu lagi. Kenapa? Karena akhirat ini kan adalah akhir. Kalau masih ada perbedaan umur, kan berarti masih harus ada kehidupan berikutnya. Dan itu menunjukkan di sana ada perubahan juga. Jadi di akhirat itu semua orang kembali pada standar yang sama. Baik orang tua kita 1000 tahun yang lalu, ataupun kita cucunya sekarang atau nanti, 1000 tahun nanti ketika sampai di dalam surga, usianya sama, begitu maksudnya sebaya. Kalau kita seandainya sekarang hidup bersama-sama kan tetap berbeda. Cucu kita tetap jauh lebih muda daripada kita sebagai datuknya, kakeknya. Jadi tidak mungkin kelihatan sama. Apalagi seandainya hidup juga kakek kita, tentu jauh lebih tua lagi. Dengan demikian, di dunia ini pasti terjadi tingkatan-tingkatan berdasarkan usia. Sedangkan kalau di surga nantinya tidak ada lagi tingkatan-tingkatan itu, maka menurut saya penyebutan kata kawaibat teraba di sini bahwa kalau orang di dalam surga itu usianya setara, sebaya semuanya. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya adalah sama, yaitu waqawaiba atraba. Jadi sama semuanya. Ya. Waqawaiba atraba, waqawaiba atraba. Seperti gadis-gadis yang sebaya, atraba. Ya. Kemudian waqasan dihaqa. Dan di sana ada gelas-gelas yang penuh. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita. Coba kita renungkan kata-kata ini dengan kata-kata ini, Bapak sekalian. Ayat 33 dan 34. Jangan kita bayangkan gadisnya saja, dan jangan kita bayangkan gelasnya saja. Tapi ada di belakang kata-kata atroba, dan di sini ada dihaqqa. Ada dihaqqa di sini. Artinya apa? Yang namanya gelas tidak pernah habis isinya. Kan berarti tidak ada perubahan. Jadi yang bisa kita tangkap dari 33-34 ini bahwa di sorga itu tidak ada lagi perubahan. Karena kalau ada perubahan, itu masih materi namanya. Karena tanda yang menunjukkan sesuatu materi itu berubah dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Jadi ulangi lagi, tanda materi itu adalah berubah. Ketika dia tidak berubah, dia bukan materi namanya. Makanya dalam kaidah filsafat dikatakan, kalau dia berubah, itu hakikatnya tidak ada, maka materi itu pada hakikatnya tidak ada. Seperti yang dikatakan Al-Quran, itu hanya fata morgana saja. Kalau dia tidak berubah, berarti dia ada. Dan kalau dia ada, memang tidak berubah. Jadi kalau dia ada, tidak berubah. Nah, berarti akhirat itu harus tidak berubah, karena dia akan ada selama-lamanya. Tapi adanya akhirat selama-lamanya bukan karena dia memiliki sifat baqa, tapi karena dia menggandeng secara permanen kepada zat yang maha baqa, yaitu Allah. Karena Allah itu kan sifatnya adalah disebut dengan wujud qidam baqa. Ya, jadi salah satu sifatnya Allah itu yang melekat pada diri zatnya adalah baqa, dia kekal. Apa namanya kekal? Tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Itu namanya kekal. Jadi Tuhan itu namanya baqa, tidak pernah tidak ada,
dan tidak akan pernah tidak ada. Dalam Al-Quran disebut dengan wal awwalu wal akhiru. Dia awal dan dia akhir. Artinya tidak ada yang mengawalinya dan tidak ada yang mengakhirinya. Wa zahiru wal batinu, tidak ada yang menzahirinya dan tidak ada yang membatininya. Semua yang zahir adalah jelmaannya, tajallinya, dan semua yang batin juga adalah merupakan manifestasinya. Jadi ini makna kata-kata kawaib. Jadi jangan kita lihat kawaibnya, jangan kita lihat keasannya, kita lihat di belakang ini. Jadi kata-kata sebaya artinya tidak berubah, kata-kata dahkan juga tidak berubah, penuh artinya tidak pernah, walaupun diminum tidak berubah, tidak kurang. Jadi kalau kita minum air di sorga, minum dari gelas, ya tidak berubah. Karena begitu kita minum berubah, berarti harus ada tambah air terus-menerus. Kan begitu Bapak sekalian. Saya kita punya gelas, diminum habis, kan tambah air lagi. Nah, kita harus memikirkan tentang sumber air. Kita harus langganan air lagi, seperti itu. Nah, jadi di sana kata-kata Ka'san Lihaka maksudnya tidak ada lagi yang berubah. Begitu ya, kenikmatan adalah kenikmatan yang tidak berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah hakikat kebahagiaan. Dan harusnya kalau kita menghayati ini, tidak ada di antara kita yang tidak tergila-gila dengan ini. Apa sebabnya? Karena inilah kebahagiaan sejati. Segala sesuatu yang sifatnya di dunia ini adalah berubah dan berubah. Dan seperti tadi kaidahnya, kalau dia berubah, hakikatnya tidak ada. Sekarang kita lanjut lagi. Ya, ini adalah ilustrasinya dari dunia. Tapi artinya bahwa di dunia saja, kalau kita di dunia pengen makan dan ada yang melayani seperti ini kan indah sekali Bapak Ibu Jemaah sekalian. Apalagi nanti di sana. Jadi di sana itu kata-kata dilayani artinya tidak ada rasa capek, tidak perlu kita berusaha lagi. Usaha itu di dunia, seperti yang pernah kita sampaikan, dunia ini adalah sebab, akhirat adalah akibatnya. Yang namanya akibat itu kan cuma menikmati saja. Yang namanya sebab itu usaha. Nah, sedangkan dunia adalah usaha, sebab, dan akhirat itu adalah akibatnya. Sehingga selama kita di akhirat, ya tentu hanya menikmati hasil yang kita perjuangkan, amalkan dulu di dunia. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Sehingga yang terjadi di sana adalah la yasma'una, tidak ada ya yang mereka dengarkan, tidak ada lagi yang mereka dengarkan fiha, di dalam surga itu, lagwan, tidak ada lagi lagwan. Ya, ini kita lihat lagwan itu adalah perbuatan sia-sia. Wala kidzaba, dan tidak ada juga perkataan yang tidak benar. Ingat jemaah sekalian, kenapa mereka kira-kira di akhirat orang bertakwa itu masuk dalam surga, di dalam surga itu tidak mendengarkan lagi perkataan sia-sia dan juga tidak mendapatkan lagi perkataan yang dusta yang tidak benar. Karena Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ini adalah merupakan cermin daripada apa yang mereka lakukan di dunia. Di dunia itu menghindari perbuatan sia-sia. Makanya kalau ciri orang beriman di dunia itu kan adalah menghindari perbuatan sia-sia, bukan hanya dosa, tapi perbuatan sia-sia. Dalam Al-Quran dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzihum fihi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un walladzina hum anil lagwi. Jadi anil lagwi ini. Jadi surat Al-Mu'minun itu surat 23. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Di dalam Al-Quran beberapa kali disebut tanda-tanda ibadah hamba Allah itu pasti meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ulangi lagi, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Bukan hanya di surat Al-Mu'minun yang terkenal itu, anil lagwi mu'ridun. Tapi kita juga bisa temukan di dalam surat Al-Furqan. Coba kita lihat surat Al-Furqan. Ini surat Al-Furqan. Ya. Sekalian ini ya ada masalah. Ya. Jadi di dalam surat Al-Furqan kita lihat di sini. Surat 24, surat 25 ya.
Kita mulai dari ayat 63. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman, ya ini apa namanya? Laptop saya agak masalah sedikit ya, nggak mau keluar. Ya, jadi wa ibadur rahman, Bapak Ibu bisa lihat ya. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang pengasih, alladzina yamshuna. Ya. Alladzina yamshuna alal ardi. Alladzina yamshuna alal ardi. Haunan itu merasa rendah, humble, merendah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini salam di bawah. Qalu salama. Baru kemudian walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Baru kemudian walladzina yaquluna, berdoa, doanya mulai daripada Rabbana dan seterusnya. Baru kemudian kita teruskan ya. Ini ciri-ciri apa tadi? Ibadur Rahman. Ya, Ibadur Rahman. Nah, kita masuk pada yang ke 70 ya. Wa man taba wa amana amila walladzina yashhaduna, ini dia. Jadi walladzina yashhaduna ayatnya 72. Walladzina la yashhaduna. Dan orang-orang yang la yashhaduna tidak mau bersaksi. Ya. Bersumpah azura dengan sumpah palsu, dengan kesaksian palsu. Wa idza marru, apabila dia melewati, ini sekalian, wa idza marru, apabila dia melewati, ya. Apabila dia melewati, kita ini biar bisa dicoret-coret, ini tidak bisa dicoret-coret ya. Nah, jadi apabila dia melewati 72 tadi. Ya. Nah, dia. Wa idza marru, ini idza marru bil lagwi, apabila dia melewati al-lagwi, ini perbuatan sia-sia. Jadi wa idza, kalau kita lihat sini wa idza ya. Wa idza marru, apabila dia melewati perbuatan sia-sia, marru kirama, ini dia melewatinya dalam keadaan menjaga dirinya, ini marru. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, apabila dia melewati suatu perbuatan sia-sia, dia melewatinya dengan menjaga kemuliaan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya. Jadi wa idza marru bil lagwi marru kirama, apabila mereka melewati suatu perbuatan sia-sia atau apa saja yang dianggap tidak bernilai, melewatinya dengan menjaga kemuliaan dirinya. Artinya apa, Bapak sekalian? Jadi tanda orang bertakwa itu atau ibadur rahman itu bukan hanya tidak melakukan perbuatan dosa, bahkan perbuatan yang dianggap tidak punya nilai pun ditinggalkannya. Namanya lagu itu adalah perbuatan sia-sia, bukan dosa. Sia-sia itu artinya tidak ada nilainya. Jadi selalu yang namanya orang bertakwa itu mencari perbuatan, tindakan, amalan yang punya nilai, punya value. Nah, jemaah sekalian, inilah yang diinginkan dengan apa namanya. Jadi maaf ini agak masalah sedikit. Ikut tiba-tiba. Jadi jemaah sekalian ya, ini ya kita terpaksa begini caranya, kembali kepada metode lama. Nah, jadi la yasmauna fiha lagwan wala kitab. Kita kembali ke sini ya. Jadi ya. La yasmauna fiha lagwan wala kitab. Mereka tidak mendengarkan di dalamnya perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Juga perkataan kidzaba. Kenapa selalu ada kidzaba? Karena kita sudah membahas panjang lebar masalah kidzaba ini di dalam surat Al-Mursalat yang disebut dengan Al-Mukadzibin, wailu yauma idzin lil mukadzibin. Kemudian sekarang ayat 36. Ini adalah ilustrasi tentang taman yang indah. Jadi kalau namanya surga itu kan selalu bayangannya taman yang indah, dan kita melihat saja seperti kan itu apa, sejuk, adem ya. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, itu sebagai imbalan, sebagai apa namanya, sebagai
balasan. Ya, mir rabbika dari Tuhanmu, ataan pemberian. Jadi ini adalah mir rabbika, ini jaza, ataan hisaba sebagai pemberian. Ingat, lagi-lagi hisaba di sini. Sedangkan orang-orang yang litogina sebelumnya kan tidak percaya dengan adanya hisaba. Tidak percaya dengan adanya disebut dengan hisaba. Ya. Hisab. Hisab itu kita artikan matematik, menghitung. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang beriman, setiap perbuatannya selalu dibayangkan sebelum berbuat itu perhitungannya. Jadi selalu perhitungannya. Apa namanya? Akibat matematisnya, akibat matematikanya, akibat perhitungannya. Jadi jazaan min rabbika atau anisaba sebagai imbalan. Jadi apa yang didapatkan orang bertakwa tadi itu lil muttaqina mafaza itu memang pantas, artinya bukan sesuatu yang sifatnya pilih kasihnya Tuhan, bukan, tetapi sebagai ataan hisaba, dan itu adalah jaza. Ini kata-kata jaza dari Tuhan sesuai dengan perhitungan amal mereka. Jadi ingat, sesuai dengan perhitungan mereka, bukan Tuhan pilih kasih. Kalau Tuhan pilih kasih kan berarti Tuhan tidak adil namanya. Kemudian ini adalah apa namanya ilustrasi tentang alam semesta yang begitu indah. Ya, kita lihat di sini. Karena pada saatnya nanti alam semesta ini juga akan runtuh. Kalau kita lihat alam semesta itu kan cuma apa ya? Kalau Bapak perhatikan namanya alam semesta itu kan kebanyakan isinya ruang, sebetulnya ruang kosong. Jadi yang ada misalnya adalah planet-planet, ya begitu. Ataukah misalnya galaksi-galaksi, lalu kemudian mungkin ada debu-debu meteorik ya namanya. Cuma itu aja isinya alam semesta. Jarak antara satu planet dengan planet lain kita sebut dengan ruang. Jadi itu yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya ialah ketika suatu saat dia runtuh, apa yang terjadi? Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Ya. Pada saat nanti alam semesta runtuh, maka apa yang terjadi? Jemaah sekalian, kita sudah terangkan pada sebelumnya, maka pada saat dia runtuh, benda-benda atau materi yang membentuk alam semesta ini menjadi tidak ada, karena tadi memang aslinya tidak ada. Ketika planet-planet yang berbentuk benda, materi ini kemudian menjadi tidak ada, karena memang hanya fata morgana, maka seperti sebelumnya, maka futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka dibukalah langit dan ternyata di sana ada pintu-pintu. Rabbis samawati wal ard. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Allah itu adalah penguasanya. Allah adalah penguasa mutlaknya. Dan begitu alam semesta dibinasakan, atau jangankan dibinasakan, kita dimatikan, dicabut nyawanya, diutus malaikat maut kepada kita, maka pada saat itu kita sudah tidak punya milik lagi. Berlaku yang terakhir ini, la yamlikuna, kita tidak punya milik lagi. La yamlikuna, kita tidak punya milik lagi. Jadi la yamlikuna, kita tidak memiliki milik apa, tidak punya apa-apa lagi. Ya. Pada saat itu, tidak punya kuasa, tidak punya pilihan. Semua yang terjadi pada diri kita adalah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Karena dialah Rabb, Tuhan. As-samawati wal ard. Dialah Tuhannya langit dan bumi. Kata Rabb di sini adalah menunjukkan pencipta, pemelihara, dan pendidik. Jadi alam semesta bisa eksis, bisa tetap seperti sekarang, semuanya berputar pada sumbunya karena Tuhan, karena Rabb ini. Jadi Rabb lah yang mengatur dengan hukum-hukum yang disebut dengan natural law atau hukum alam itu, yang menyebabkan alam semesta ini bisa berjalan dengan tetap seperti itu, tidak berubah. Tidak berubah dalam pengertian tetap putarannya konstan, sehingga bisa kita membuat perhitungan. Jadi dialah Rabbis samawati wal ard. Kalau kita artikan lebih dalam ini, as-samawati itu adalah non materinya, sedangkan al-ard adalah bumi materialnya, maka artinya apa? Kita lihat yang paling selalu dekat kepada Allah adalah samawat, yang jauh daripada Rabb adalah al-ard. Kita lihat ini Pak sekalian. Tidak pernah terbalik Rabbil ardi as-was samawat. Tidak pernah Rabbil ardi was samawat. Selalu dalam Al-Quran Rabbis samawati wal ard. Ya, selalu langit dulu ataukah samawat dulu baru ard. Artinya apa? Urutannya seperti ini. Ini adalah yang paling jauh,
ini adalah di tengah-tengah, baru nih Rob seperti itu. Jadi ini saja teratur. Jadi artinya apa, yang paling dekat dengan Allah, yang melekat pada Allah adalah yang samawat. Sedangkan yang al-ardh ini jauh dari ini, tidak ada. Jadi kita lihat antara ard dengan rab ini kan ada selah di sini. Jadi ini ada selah di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nih, ini adalah rab, ya. Ini adalah al-ard. Ini adalah al-ard. Maka kita lihat sini ada di tengah-tengahnya sini, ya. Maka kita lihat al-ard ini kan kelihatan ya, ini paling tidak dalam Al-Qur'an itu berjarak ya. Ini adalah berjarak dari sini, dari Allah, dari Rabb. Ya, apa jaraknya? Samawat. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa sebetulnya al-ard ini adalah merupakan lapisan terluar daripada samawat. Ya. Lapisan terluar daripada samawat. Jadi sebetulnya yang ada adalah samawat, yang ada sebetulnya adalah alam rohani. Lapisan terluarnya namanya al-ard. Makanya hanya satu lapis sebetulnya. Satu lapis saya, namanya saya pelapis. Sama misalnya kulit kita. Kalau kita lihat kulit kita itu kan seperti misalnya indah. Pada sebetulnya satu lapis. Kulit kita itu cuma satu lapis. Kulit ari namanya. Seandainya kulit ari itu kita kelupas, wah kita buruk sekali kelihatannya. Coba kalau kita kulitnya dikelupas, itu kita akan menjadi buruk. Nah, yang menyebabkan kita lihat indah ini adalah sebetulnya karena panca indera kita menyaksikan materi alam materi. Dan alam materi ini adalah cuma satu lapis saja. Begitu ini kita hancurkan, maka muncul otomatis as-samawat. Maka dikatakan begitu ini dihancurkan, futihatis samawatu fakanat abwaba. Dibukalah pintu-pintu langit dan di sana ada banyak pintu-pintu. Wama bainahumar rahman, dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu adalah Allah yang punya. Ya. Di Rabbis samawati wal ardi wama bainahumar rahman. Jadi Rabb di sini adalah Rabb Ar-Rahman. Ya. Jadi Rabb di sini adalah Ar-Rahman. Dialah Tuhannya Ar-Rahman ini. Jadi Ar-Rahman ini adalah Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Nah, kita katakan tadi apa di antara keduanya disebut dengan ruang. Ya. Apa yang ada di antara keduanya? Wa bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya? La yamlikuna minhu khitaba. Di akhirat nantinya dikatakan la yamlikuna minhu khitaba. Ya. La yamlikuna, tidak ada yang kuasa. Secara bahasa Pak, tidak ada yang memiliki. Ini la yamlikuna, tidak ada yang memiliki. Ya. Maksudnya tidak ada yang memiliki kuasa ya untuk berbicara ya, kecuali datang dari Allah. Jadi kalau kita artikan begitu. Jadi la yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada yang mendapatkan hak dari Allah nanti di sana untuk berbicara. Ya. Artinya berbicara pun kita tidak kuasa. Kalau sekarang kan kita mau berbicara seenaknya, ya. Mau pembicaraan kita itu baik atau buruk, kita bebas sekarang berbicara. Mau pembicaraan kita itu menghibur atau menyakiti hati orang, itu kita bebas berbicara sekarang. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tapi nanti di sisi Allah, ketika kehendak itu sudah dicabut, maka kita la yamlikuna, tidak memiliki apa-apa lagi. La yamlikuna, kita tidak memiliki apapun juga pada saat itu. Jadi la yamlikuna khitaba. Khitaba itu berbicara. Ingat Bapak sekalian kata-kata khutbah. Ya, khutbah itu sini. Kalau khutbah itu artinya ceramah, pembicaraan. Orang yang berbicara namanya khotib. Itu fa'ilnya. Itu fa'il artinya pelakunya, khotib. Ya. Orang yang diajak berbicara namanya mukhatab. Makanya dalam bahasa Arab orang kedua itu namanya mukhatab. Khotib, mukhatab. Khotib yang berbicara, diajak bicara, mukhatab. Sedangkan pembicaraan artinya khitabun, khitabah di sini ya. Jadi la yamlikuna minhu khitabah. Pada saat itu kita tidak memiliki bahkan kuasa untuk berbicara pun tidak bisa. Kecuali ini dia. Illa ma'an adinalar rahman tadi. Karena tadi ar-Rahman, maka nanti di akhirat juga kecuali. Nah, jadi kita cuma seperti ini saja. Mas sebagai kita keluar bagaikan roh, lalu kemudian tidak punya kuasa apa-apa. Yauma yakumur ruhu, ya. Yauma yakumur ruhu, pada saat itu ruh-ruh berdiri nih, ya. Ruh-ruh berdiri, ya. Yauma, kata-kata ruh-ruh berdiri itu ini bisa bermakna akhir zaman, bisa juga bermakna hari akhirat ya. Karena ruh ini kan berbentuk tunggal ya, bukan arwah. Ya, yauma yakumul arwah bukan. Tapi yauma yakumur ruh. Tulisan ruh di sini, Bapak sekalian, tulisan ruh di sini
Sama dengan tulisan ruh di dalam surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Di sini yauma yaqumur ruh wal malaikatu ini mirip dalam surat Al-Qadr. Bedanya kalau di surat Al-Qadr malaikatnya duluan. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ya, kalau di sini yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Maka pada saat itu roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Kata berdiri itu artinya muncul. Tetapi jemaah sekalian ini juga bisa bermakna akhir zaman, sesaat sebelum terjadi kehancuran alam semesta. Yaitu ruh yang tadinya tidak punya tubuh itu sekarang mendapatkan tubuhnya kembali. Maksud mendapatkan tubuhnya, tiba-tiba bisa kita lihat, bisa kita dengar suaranya. Itu disebut ruh. Ini mirip dengan surat Al-Qadr tadi, juga mirip dengan surat-surat yang seperti yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, mirip juga dengan surat seperti dalam surat Al-Mujadalah di bagian terakhir itu. Jadi ar-ruh di sini maksudnya adalah bisa saja ruh manusia suci, ya. Kenapa? Karena kita lihat itu bentuk tunggal, bukan jamak ya. Kalau ruh-ruh kita semuanya pada saat itu kan berarti satu ya, banyak. Tapi di sini disebutkan tunggal. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Maka ruh di sini bisa bermakna Al-Quran yang dulu di dunia berbicara, Al-Quran An-Natikh. Karena Al-Quran itu juga disebut dengan ruh juga. Jadi Al-Quran itu disebut ruh juga. Jadi, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa, bersaf-saf. La yatakallamuna illa. Jadi, la yatakallamuna illa. Kalau tadi kan la yamlikuna minhu khitaba, tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Di sini dilain kembali la yatakallamuna, mereka tidak akan mungkin berbicara berkata-kata illa kecuali ya. Jadi ada kecualinya di sini illa ya. Illa man, orang yang adzina lahur rahman, yang ar-rahman Allah tadi yang pengasih ya, tadi rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma rahman, tadi rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Man adzina lahur rahman, kecuali oleh Rabb ar-Rahman diizinkan baginya. Man azina lahu, yang diizinkan baginya. Wa qala sawaba. Wa qala sawaba. Dan setiap berbicara pada saat itu, semua yang dibicarakannya pasti sesuai dengan faktanya. Tidak ada orang yang bisa berbicara dengan mengarang, membuat-buat. Tidak bisa menciptakan alibi. Ya. Wa qala, setiap berbicara ini, wa qala pasti adalah sawaba, kebenaran. Tidak ada lagi yang berbicara pada saat itu di luar konteks kebenaran. Jadi wa qala sawaba. Artinya yang disampaikan pada saat itu adalah fakta, tidak bisa mengarang. Artinya apa? Kemampuan imajinasi kita pada saat itu tidak ada. Karena kan sebetulnya menyampaikan bukan yang benar itu kan adalah kemampuan imajiner. Ketika kemampuan imajiner itu tidak ada, maka kemudian kita tidak mampu lagi menciptakan cerita. Ingat juga sekalian, kemampuan imajiner itu beda dengan akal kita. Jadi ada akal, ada imajinasi. Ya, jadi ada akal, ada imajinasi, ada khayal namanya kalau bahasa Arabnya. Nah, jadi kita memiliki kemampuan imajiner. Kemampuan imajiner sebetulnya ada baiknya juga di dunia ini karena bisa kita gunakan untuk buat sesuatu. Kan yang namanya sains atau teknologi itu sebelum dia dibuat itu kan harus diimajinasikan dulu. Nah, setelah imajinasikan baru berpikir bagaimana cara mewujudkannya. Itu kerja akal. Jadi ada imajinasi, imajiner. Makanya orang di dunia bisa mengarang, bisa membuat film kartun itu karena kemampuan imajiner, imajinatif. Nah, di akhirat kemampuan itu sudah tidak ada lagi. Ya. Yang ada adalah menyampaikan sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi dulu di dunia. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah gambaran-gambaran roh, alam semesta. Jadi kalau kita lihat ilustrasi-ilustrasi seperti ini menarik sekali jemaah sekalian. Karena itu membawa kita kepada yang hitam sana itu masuk kemana kira-kira itu? Masuk ke dalam ketiadaan atau bersumber daripada Tuhan lah kalau bahasa agamanya. Zalikal yaumul haq, itulah agama, itulah hari yang benar. Jadi itulah hakikat hari yang sesungguhnya, yaumul haq. Zalikal yaumul haq, itulah al-yaum al-haq, hari yang sesungguhnya maksudnya. Bisa dikatakan itulah hari-hari kalian, itulah yaumullah, harinya Allah juga.
Karena pada saat itu hanya Allah Al-Haq yang berdiri secara sendiri. Maksudnya tidak ada lagi kita punya kehendak. Dzalikal yaumul haq. Itulah al-yaum al-haq. Faman sya'at takhadha ila rabbi ma'aba. Nah, jadi di dunia sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk sampai kepada yaumul haq ini, secara khusus lagi kepada al-haq ini, ya, itu benar-benar di dunia ya. Di dunia itu adalah pilihannya bebas. Di sini dikatakan faman sya'a, ini man, siapa saja yang mau. Jadi siapa saja mau. Jadi faman sya'a, siapa saja yang mau. Ya. Jadi siapa yang mau, ittakhadha, mengambil, maksudnya mengambil jalan ila rabbi, kembali kepada Tuhannya ini. Ya. Jadi siapa saja yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya, maka dia pasti akan sampai ke sana. Maka setiap orang, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, harusnya menjadikan Rabb itu sebagai ma'aba. Ma'aba itu tempat kembali. Ya. Sama tadi dengan sorga, masih ingat tadi Pak sekalian. Ya. Jadi inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba tadi. Jadi kalau orang orang yang tidak percaya akhirat itu tadi, kembalinya bukan kepada Allah tetapi kepada neraka. Kalau di sini kan ila rabbi ma'aba, sedangkan tadi kalau lit-taghina, kita lihat kembali di sini ya. Kalau kita lihat tadi di sini ya. Ya, sebelumnya ini dia. Sebelumnya lagi ya. Ya, jadi kita lihat di sini ayat sebelumnya ya. Nah, dia. Nah. Inna jahannama kanat mirsada. Kemudian lit-taghina ma'aba. Ini sama nih, ma'aba di sini Mas sekalian. Kita lihat sini ma'aba ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini kata ma'aba di sini ada ya, ini ada. Jadi ada ma'aba. Ya. Jadi di sini ada kita menemukan kata ma'aba ya. Ya, ini. Nah, ini dia ma'aba. Jadi kita sebelum bisa kita coret-coret, kita bawa ke sini dulu. Ini ma'aba, tetapi ma'abanya buat siapa? Buat lit-taghin ini dia. Ya. Jadi lit-taghina ma'aba itu adalah, ini adalah jahanam. Kalau di atas kan jahanam nih. Ya. Ya, kalau kita ke atas itu adalah jahanam. Ya. Kita keluar, nah ini dia. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguhnya neraka jahanam itu adalah mirsada. Lit-taghina ma'aba. Sebaliknya, nah kalau ini tadi di terakhir di sini nih. Zalikal yaumul haq faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Jadi kita lihat sini ma'abanya untuk orang yang mau bertakwa di dunia. Jadi ini adalah ma'aba di sini ya. Jadi kita lihat di Mas sekalian, tempat kembali kita itu kita yang pilih. Ulangi lagi, tempat kembali kita di sisi Allah kita yang pilih. Mau kembali kepada neraka jahanam atau mau kembali kepada Allah Al-Haq. Cuma dua pilihannya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Jadi taghina ma'aba, tempat kembalinya neraka jahanam. Tetapi kalau orang-orang yang sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba, maka dia harus menjadikan al-haq. Al-haq sebagai orientasinya. Seperti itu Pak sekalian. Yang terakhir sekali, ini adalah ayat yang terakhir. Jadi ini sebetulnya 40 ini terutama kepada mereka tadi yang lit-taghina ma'aba. Ya, lit-taghina ma'aba. Jadi ini terutama untuk lit-taghina ma'aba. Allah berkata kepada mereka, inna anzarnakum. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian. Ini anzarnakum. Adzaban qariba, bahwa azab itu dekat. Ingat jelas kalian namanya azab dekat itu karena kematian itu dekat. Daerah kita itu lebih jauh daripada kematian. Ada orang tidur tidak bangun kembali. Begitu tidak bangun kembali kan berarti sudah pindah alam. Ada orang pergi naik kendaraan, naik mobil, naik kereta, tabrakan, meninggal. Kan berarti tidak kembali lagi ke tempatnya, kembalinya kepada alam barzakh. Ada orang olahraga jalan-jalan kena serangan jantung, jatuh, meninggal. Jadi artinya apa? Inna anzarna adzaban qariba. Kalau kita masuk dalam kategori azab, dapat azab, itu dekat sekali karena kematian itu dekat. Kematian itu tidak jauh dari kita.
Inna anzarnakum adzaban qariba. Kami telah mengingatkan. Jadi Allah mengatakan, kenapa kata kami di sini? Karena Bapak Ibu sekalian termasuk di dalamnya satu nabi dan rasul, yang kedua kita yang membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita bacakan Al-Qur'an kepada manusia, kita masuk dalam kategori inna di sini. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini isinya adalah peringatan, memberikan peringatan kepada manusia. Inna anzarnakum adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u, apa namanya azab yang dekat itu? Yaitu yauma yanzurul mar'u, hari ketika manusia ini, manusianya di sini al-mar'u, yauma yanzurul mar'u, hari ketika manusia itu melihat. Ketika pada saat itu mereka melihat ma qaddamat yadah, apa yang dulu dikerjakan di dunia. Ma qaddamat yadah, apa yang dikerjakan oleh tangannya di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dapatkan di sana sesuai dengan amal perbuatan kita. Yadah. Yadah itu sebetulnya perbuatan. Makanya kita terangkan bahwa Abu Lahab juga disebut dengan yadah, tabat yadah. Tabat yadah Abi Lahab. Jadi yadah itu adalah kedua tangan kita. Jadi apa yang kita dapatkan di sana sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dulu di dunia tidak menjadikan tadi al-haq sebagai tempat kembali, ila rabbihi ma'aba, yang tidak menjadikan Tuhannya sebagai tempat kembali, maka disebut dengan di sini al-kafir, ya, berarti dia menolak. Nah, mereka ini nanti di sana berkatalah, dan inilah penutup daripada surat An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhanku, ya laitani, gembiranya aku. Seandainya dulu, ini kata dulu kita ambil dari kuntu ini. Seandainya dulu di dunia, turaba, saya hanya tanah saja. Bahagianya seandainya saya di dunia hanya tanah saja. Maksudnya tidak menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih ingat ayat-ayat pertama surat An-Naba? Ayat pertama katakan, amma yatasa'alun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Pasti mereka akan mengetahuinya. Kalla, sekali-sekali tidak. Saya'lamun, pasti mereka akan mengetahuinya. Summa kalla saya'lamun. Diceritakan di sini, pasti mereka akan mengetahuinya. Pada saat mereka mengetahuinya, maka berkatalah mereka, siapa mereka itu adalah al-kafir ini, ya laitani kuntu turaba. Gembiranya saya Allah, seandainya saya hanya lalu di dunia hanya tanah saja. Bukan manusia yang harus mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang kudapatkan di dunia. Ini disebut dengan kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Dengan demikian jelaskan serbahagia, kalau kita renungkan ayat-ayat seperti ini, maka kita lihat kata-kata adzaban qariba itu adalah diberikan kepada mereka yang telah berbuat dengan tangan mereka perbuatannya. Apa perbuatannya terutama? Kita sudah bahas di surat Al-Mursalat, wailu yaumaidil lil mukadzibin, mendustakan ayat-ayat Allah, baik yang berbicara ataupun yang diam. Terutama yang berbicara. Kita sampaikan bahwa kitab suci ada dua macam. Ada yang berbicara, natiq, dan ada yang diam atau tidak berbicara, namanya samit. Jadi ada Alkitab An-Natiq, ada Alkitab As-Samit. Nah, jelaskan serbahagia mereka mendustakan keduanya, terutama yang pertama. Maka kemudian pada saat itu berkatalah mereka, karena begitu sampai di akhirat, ternyata kejayaan, kebahagiaan hanya bersama dengan Al-Quran atau Alkitab An-Natiq. Dan di dunia mereka telah menolaknya tadi. Mereka mendustakannya. Al-Mukadzibun. Maka kemudian mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Ini sebetulnya pernyataan terakhir Pak Bu sekalian. Setelah dia meminta, seandainya bisa dikembalikan ke dunia, dia minta dikembalikan ke dunia. Di dalam surat apa namanya? Surat Al-Munafiqun, pada saat dicabut nyawanya saya sudah minta ditunda. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas salihin. Jadi pada saat salah seorang di antara kita kedatangan malakul maut, maka berkatalah kita, laula akhartani ila ajalan qarib, ya Allah, alangkah senangnya saya kalau kamu sudi menunda kematianku ila ajalin qarib, sesaat saja. Ajalin qarib, waktu yang dekat saja, sesaat saja.
tetapi ternyata tidak bisa, akhirnya dicabut nyawanya karena Allah telah mengatakan la yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Akhirnya kemudian meninggal. Nah, begitu dia meninggal, dia melihat. Dia melihat di sana bahwa ternyata dia disambut oleh insan-insan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah mereka di dalam surat 32 surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana, berkata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar bahwa memang ada yang kamu janjikan itu, maka karena kami tidak siap, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, untuk beramal saleh. Sekarang kami yakin. Tapi karena meminta dan tidak mungkin terjadi, maka kemudian ini sampailah di sini. Ini pernyataan yang ketiga. Berputus asalah dia, berkatalah mereka, ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhanku, senangnya saya, gembiranya saya, ya Allah, seandainya dulu di dunia saya hanyalah tanah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu kita tidak ingin masuk kategori orang yang menyesal seperti nanti di akhirat. Ingat Ibu sekalian, Al-Quran itu datang kepada kita dengan merekam kejadian-kejadian nanti di yaumil akhirah, di alam barzah, sampai kepada hari keputusan surga atau neraka. Apa sebabnya? Harus Allah menyampaikannya karena tidak ada orang yang pergi ke sana lantas kembali untuk menceritakan kepada kita. Tidak ada juga ilmuwan yang bisa mengirim peneliti ke sana lalu kemudian mencatat semua kejadian-kejadian baru melaporkannya dalam sebuah jurnal ilmiah misalnya. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa bikin disertasi atau skripsi atau tesis berkenaan dengan kejadian-kejadian dalam akhirat yang berdasarkan pada sumber-sumber yang asli. Semuanya hanya bisa berdasarkan kitab suci saja. Karena tidak ada yang bisa datang ke sana, maka kemudian Allah lengkap membicarakan ini di dalam Al-Quran agar kita nanti tidak menyesal di yaumil akhir. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semuanya yang selalu ikut tadabbur di sini, jangan sampai kita masuk dalam kategori yang diceritakan di sini, yaitu berkata, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, coba di dunia saya hanyalah tanah saja. Kan ini memprihatinkan sekali Pak Ibu sekalian. Seandainya di dunia saya hanya tanah saja. Kenapa? Karena tanah itu berarti tubuh saja tanpa jiwa. Kan kita ini dari tanah, dari turab. Ya. Alangkah bahagianya, coba di dunia saya hanya hewan saja. Hewan itu cuma tanah tanpa jiwa. Dan ternyata hakikat manusia selalu kita katakan adalah jiwanya. Dan ternyata jiwalah yang di sana akan bangkit kembali. Maka berkatalah, ya Allah, gembiranya saya seandainya dulu di dunia saya tidak punya jiwa. Yaitu tubuh jasmani saja, tanah saja. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian, pernyataan ini jangan sampai kita ucapkan nanti di sana. Kita berlindung dari Allah, dari mengucapkan kata-kata seperti ini. Maka selesailah sudah surat An-Naba kita, surat yang ke-78, yang terdiri dari 40 ayat. Dan insya Allah sebentar petang kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat An-Nazi'at. Surat yang ke-79, walafu minkum, yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beri pencerahan batinnya, memandangkan fokus yaumul haq. Hak itu adalah Allah, dan eksklusif fokus utama dan hari itu adalah Allah. Dan buktinya daripada ayat Rabbihi ma'aba, maka antara 7 perjalanan nafs kita untuk mi'raj kepada Allah tadi itu, ma'aba, maka di manakah bermulanya level syurga sesuai dengan 7 nafs tadi yang boleh kita pinjam pakai daripada ilmu Ustaz tadi. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, perlu kita sampaikan bahwa al-haq di sini bisa kita maknai 2. Pertama adalah Allah sendiri, karena hanya Allah lah yang punya hakikat. Secara bahasa kan al-haq itu artinya hakikat. Hak itu dari hak ini pakai tasdid, kan menunjukkan bahwa dia kafnya 2, hakikat. Ya. Jadi hak kaf sebetulnya menjadi hakun. Ya. Jadi hakikat. Nah, kita biasa artikan ini dengan Allah, dan berkali-kali Al-Quran menyebut Allah sebagai hakikat. Apa sebabnya? Kita sampaikan bahwa tidak ada yang punya hakikat kecuali Allah.
Segala sesuatu yang kita sebut hakikatnya di dunia adalah masih punya hakikat lagi di dalamnya. Contohnya misalnya hakikatnya apa? Hakikatnya air, sama gitu. Itu kan hakikatnya air ternyata hidrogen dan oksigen. Hidrogen, oksigen. Itu hakikatnya air, H2O, kamu gitu. Nah, berarti kan hakikatnya hidrogen oksigen. Nah, ternyata hidrogen oksigen kan atom. Apa hakikatnya? Ternyata hakikatnya dia adalah misalnya proton dan elektron, seperti itu. Jadi artinya apa? Selalu ada hakikat di belakangnya. Jadi artinya apa? Hakikat dari segala hakikat jadi disebut dengan hakikatul haqaik. Ya, begitu. Hakikatul haqaik. Hakikatnya segala hakikat adalah Allah. Ya. Jadi kenapa? Karena kita contoh misalnya kita hakikatnya misalnya meja kan kayu, ya kayu. Kayu itu hakikatnya apa? Pohon. Pohon itu hakikatnya apa? Kan tanah dan air, seperti itu. Jadi ternyata tidak punya hakikat asli. Jadi kalau kita katakan kita punya meja kayu, kita katakan hakikatnya ini kayu, ya bukan meja tapi kayu. Meja itu hanyalah nama pemberian belakangan sesuai dengan bentuknya saja. Bentuknya meja disebut meja. Bentuknya kursi disebut kursi. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya adalah kayu. Jadi kalau bahasa filsafatnya, meja itu adalah aksiden dari kayu. Ya. Kursi itu adalah aksiden daripada kayu. Jadi hakikat segala sesuatu cuma satu, yaitu Allah. Dan karena hakikat segala sesuatunya Allah adalah, disebutlah Allah dengan Al-Haq. Karena dialah hakikat segala sesuatu. Apa arti hakikat segala sesuatu? Segala sesuatu yang kita saksikan, hakikat terdalamnya adalah Allah. Jadi segala sesuatu karenanya adalah merupakan tajalli, cerminan, manifestasi daripada Allah SWT. Itu yang pertama, jadi hakikat. Nah, sekarang dari hakikat itu kita masuk kepada yang kedua, yaumul haq, seperti dalam ayat ini. Seperti yang kita lihat di dalam ayat ini. Zalikal yaumul haq. Ya, jadi sini kita lihat zalikal yaumul haq. Itulah hari yang hak. Artinya apa? Hakikat kehidupan. Yaum itu kan hari ya. Hari kan sebetulnya kita bayangkan itu adalah kehidupan. Kehidupan kita itu cuma bergerak terus, maka kita sebut dengan ada masanya. Masa hari ini namanya Senin, kan begitu. Namanya hari Senin. Besok Selasa. Apa batasnya? Yaitu matahari terbit dan terbenam, kan begitu. Matahari terbit satu hari berikutnya. Matahari terbenam satu hari berikutnya. Jadi itu bukan hakikat. Kenapa? Karena berjalan terus itu hari. Nah kalau begitu hari yang tidak ada lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya. Hari yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya. Nah disebut dengan al-yaumul haq. Jadi jemaah sekalian, kalau hari kita sekarang kan bukan hakikat. Misalnya kita katakan sekarang hari Senin. Ternyata berjalan terus dan akhirnya sampai malam, besok pagi Selasa lagi, bukan Senin lagi. Begitulah seterusnya. Kita mengatakan sekarang adalah bulan Maret. Ternyata sebentar lagi masuk bulan April. Begitulah seterusnya. Kita katakan tahun 2023, ternyata sebentar lagi masuk tahun 2024 misalnya. Begitulah seterusnya. Jadi, yang kita sebut dengan al-yaum di dunia ini, sesuatu yang berubah terus-menerus. Dan karenanya bukan hakikat. Ya. Nah, ketika masa kehidupan kita itu sudah tidak berubah lagi, disebutlah dengan al-yaumul haq. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi itu pengertian kedua. Di pengertian pertama adalah yaumul haq adalah harinya Allah. Allah lah yang kuasa penuh tadi. La yamlikuna, tidak ada yang bisa memiliki, ya. La yamlikuna minhu khitaba, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk berbicara pada saat itu. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada lagi yang diberikan kemampuan untuk berbicara, yatakallam illa man adzina lahu rahman, kecuali orang yang Allah berikan izin. Nah, jadi itu berkaitan dengan kalau berkaitan dengan kehidupan maka disebut dengan al-yaumul haq, hari kehidupan yang sesungguhnya, seperti itu. Jadi hari kehidupan yang sesungguhnya. Jadi dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Nah, pertanyaan bagaimana dengan kaitannya dengan nafsu-nafsu kita itu, dari nafsu amarah sampai kepada nafsu kamilah. Di mana letaknya surga? Pernah kita sampaikan bahwa surga itu sebetulnya nama saja. Surga itu bahasa kita, bahasa Asia Tenggara, bahasa Melayu. Dan konon kabarnya kata surga itu berasal dari bahasa Asia. Jadi bahasanya kan jannah, kakinya ibu-ibu. Ya. Nah jadi intinya adalah yang disebut surga itu adalah jannah.
Nah, apa itu jannah? Taman. Apa itu taman? Kan keindahan, kebahagiaan, kesejukan. Jadi kalau kita sejuk, ada adem, dingin, enaklah. Ya, enaklah. Seperti kalau panas sekali baru kita masuk ke gedung yang ber-AC, ber-aircon, maka kemudian kita kemudian merasakan sejuk, enak, adem. Ya, begitulah juga dengan bersama dengan Allah. Yang ada adalah kenikmatan saja. Yang ada adalah kebahagiaan saja. Yang ada hanyalah Dia saja. Tidak ada lagi perasaan-perasaan subjektif kita, sehingga pada saat itu semuanya adalah kebahagiaan sejati. Yang disebut dengan salama, illa man atallaha biqalbin salim. Hati pada saat itu semuanya adalah salim, semuanya damai. Nah, itu yang disebut dengan surga sebetulnya. Jadi begitu. Tentang ada buah-buahannya tadi kita sebutkan itu lebih kepada perumpamaan-perumpamaan saja. Nah, makanya dikatakan hakikat surga itu apa? Yaitu menahan diri dari hawa nafsu. Surat An-Naziat kita nanti pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu ayat 40 surat An-Naziat mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi siapa yang bisa merasakan surga? Yaitu wa nahan nafs 'anil hawa. Orang yang menahan diri daripada hawa nafsunya. Maka kemudian fa innal jannata hiyal ma'wa, seperti itu. Ada lagi Bapak sekalian pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabar, silakan. Ustaz Afwan mohon tanya tentang roh kita, Ustaz. Ya. Apakah di syurga nanti roh kita berbeza-beza, ada lelaki dan perempuan, Ustaz? Kalau lihat dalam surah yang Afwan, ayat yang ke-33 ada gadis-gadis yang sebaya. Jadi dalam hal ini seolah-olah khusus untuk bagi laki-laki yang memang bagus, Ustaz. Kalau bagi wanita bagaimana, Ustaz? Afwan, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Oh iya. Jadi jemaah sekalian berbahagia pernah kita bahas sebelumnya, mungkin Pak Saban itu hari tidak masuk. Jadi di ayat di surat sebelumnya juga ada kata-kata wildan, ada gilman. Wildan itu adalah pemuda-pemuda. Gilman pemuda-pemuda juga. Jadi ada wildan, ya. Wildanun mukhalladun. Wildan yang juga kekal mukhallad artinya tidak berubah juga, sebaya juga. Ada gilman di dalam surat yang lain, itu gilman. Jadi itu semuanya juga bermakna pemuda-pemuda. Nah, persoalannya ialah apakah ruh itu berjenis kelamin? Jawabannya tidak. Yang berjenis kelamin itu adalah tubuh biologis. Tubuh basyariah kita yang berjenis kelamin. Untuk apa jenis kelamin? Untuk berketurunan. Coba kita lihat, hewan-hewan berjenis kelamin karena perlu berketurunan. Kalau tidak punya jenis kelamin, tidak berketurunan. Ya, seperti contohnya misalnya batu-batu. Tidak berjenis kelamin, tidak punya keturunan. Tetapi yang namanya hewan-hewan berjenis kelamin, ada jantan, ada betina, berketurunan. Laki-laki, perempuan, berketurunan. Jadi jemaah sekalian, sebetulnya yang butuh jenis kelamin itu adalah jasmania kita. Lalu pertanyaan, kenapa ada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi atau bidadari dalam Al-Quran? Perlu kita sampaikan Bapak sekalian bahwasanya dalam bahasa Arab itu segala sesuatu harus berjenis kelamin. Maka mau tidak mau kalau kita belajar bahasa Arab pasti harus melaki-lakikan atau memperempuankan sesuatu. Ya. Karena tidak ada jenis kelaminnya. Beda dengan bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Ada namanya netral. Bahasa Inggris kan ada he, ada she, ada it, kan begitu. Ada netralnya. Bahasa kita malah tidak jelas kalau dikatakan itu apa. Nah, kalau bahasa Arab itu kalau dikatakan dia ataukah itu pasti jelas. Kalau kita katakan zalika, tilka, itu kan cuma dua kata tunjuknya. Kalau itu satu orang. Kalau kita katakan tilka, nah berarti dia perempuan. Zalika berarti laki-laki, seperti itu, Pak. Jadi itu masalahnya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu kekurangannya bahasa Arab ya. Kelebihannya menjadi kekurangannya. Kenapa? Karena akhirnya segala sesuatu berjenis kelamin. Sehingga penghuni-penghuni surga pun terpaksa berjenis kelamin. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Karena bahasa Arab itu bukan hanya penghuni surga, bahkan barang-barang di depan kita pun berjenis kelamin. Kita melihat tas, hakibah, itu berjenis kelamin perempuan. Ya, kita melihat kereta, mobil, ya berjenis kelamin perempuan. Karena sayyaratun, ya
Jadi kalau kita tunjuk, kita tidak mengatakan zalikas sayyara, tapi tilkas sayyara, kan begitu. Kenapa? Karena dia adalah berjenis kelamin perempuan. Jadi seperti itu ya jemaah sekalian. Jadi bahasa Arab itu di dunia ini pun, mobil-mobil pun disebut sebagai bidadari, tas-tas pun dihitung sebagai bidadari, dan meja-meja dihitung sebagai bidadara. Kenapa? Karena laki-laki. Jadi kalau meja itu al-maktab, maktabun itu adalah laki-laki. Buku laki-laki, kitabun, dan seterusnya. Pulpen, kalamun laki-laki, dan seterusnya, dan seterusnya. Kesimpulannya, ini adalah kekurangannya bahasa Arab, karena segala sesuatu dijenis kelaminkan. Bahkan mohon maaf, Tuhan pun dijenis kelaminkan. Jadi kalau kita memahami Tuhan secara letterless, secara harfiah, berdasarkan bahasa Arab Al-Quran, ya Tuhan itu laki-laki. Ya, kenapa? Karena selalu disebut dengan huwa Allah. Ya, huwa Allahu ahad. Dia laki-laki, Allah satu. Nah, apakah kita sepakat bahwa Allah berjenis kelamin laki-laki dan tidak perempuan? Nah, ini tentu kita tidak sepakat. Allah itu tidak berjenis kelamin. Tapi kenapa dikatakan huwa? Nah, itulah kekurangannya bahasa Arab. Kekurangannya bahasa Arab terletak pada kelebihannya. Kenapa? Karena semua benda-benda, semua kata benda, semua isim harus mendapatkan jenis kelamin. Seperti itu Pak sekali. Jadi saya kira itu masalahnya Pak Sahabat. Jadi menurut saya roh itu tidak berjenis kelamin aslinya. Cuma kalau kita kalau kita bawa ke bahasa Arab, ruh itu adalah laki-laki kan gitu. Tapi begitu dia berubah menjadi jamak arwah, jadi perempuan lagi kan gitu. Karena bahasa Arab itu kalau ada kata benda yang tidak berakal dan menjadi jamak, maka dihitung menjadi satu perempuan, namanya gairu akil. Jadi kalau ada isim dalam bahasa Arab yang gairu akil, yang tidak berakal, begitu menjadi jamak, menjadi dihitung sebagai satu perempuan, kembali menjadi muannas, seperti itu. Lagi-lagi ini saya katakan kekurangannya bahasa Arab. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ada Ustaz, ya, ada pertanyaan di chat room. Ustaz, mohon Ustaz, Ustaz, ya. boleh Baik, Ustaz? silakan Pak Kamal, ya, silakan. Ini Ustaz, mohon jika ada tersilap Ustaz, ada pemahaman tentang hari akhirat ni Ustaz. Ya. Biasanya kita telah diyakini oleh ilmu, iaitu ilmu yakin Ustaz. Ya. Tapi tidak sampai kepada ainul yakin. Contoh di dunia kita yakin sesuatu, tetapi kita perlu yakin lagi dengan diperlihatkan dengan mata kasar kita Ustaz. Baru sampai ke ainul yakin. Bagaimana tentang masalah yaumil qiyamah Ustaz? Kita disampaikan dan kita yakin dengan ilmu yang kita terima, tapi kadang-kadang kita perlu kepada ainul yakin Ustaz untuk diperlihatkan. Mohon Ustaz pencerahan. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi cuma sekalian berbahagia, al-yakin ini 3 tingkatan. Yang paling luar namanya ilmul yakin, terus kemudian yang di dalam, lebih dalam namanya ainul yakin, terus yang paling di dalam adalah haqqul yakin. Di dalam irfan dipelajari bahwa ilmu yakin itu adalah setara dengan syariat, kemudian ainul yakin setara dengan tariqah, lalu kemudian haqqul yakin setara dengan hakikat. Ya, jadi ada syariat, ada tarekat, dan ada hakikat. Ya, jadi seperti itu. Nah, namanya saya hakikat. Itulah haqqul yakin. Nah, pertanyaan bagaimana berkenaan dengan akhirat? Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, sebetulnya yang namanya melihat itu 2 macam. Ya, melihat itu 2 macam Pak Ibu sekalian. Pertama adalah melihat langsung dengan mata kepala kita, atau yang kedua dengan laporan. Namanya laporan pandangan mata. Kalau di Indonesia namanya Pak laporan pandangan mata. Jadi laporan tetapi berdasarkan orang itu. Mungkin Bapak yang berusia 50-an 60-an ke atas masih ingat Pak sekalian. Dulu itu kalau kita nonton sepak bola bukan lihat Pak, didengar ya. Waktu belum ada televisi, belum ada TV. Jadi dulu itu kalau kita nonton sepak bola itu bukan melihat langsung. Kita duduk di depan radio, penyiarnya radio itulah yang melihatnya langsung gitu. Penyiar radio itu yang ada di lapangan di stadion sana. Dia menceritakan dengan suara yang sangat dramatis. Ya si A lari ke kiri ke kanan, bagaimana penyerangnya, bagaimana pergulatan di depan gawang misalnya. Itu dilaporkan dengan suara yang sangat menggelegar oleh penyiar. Kita itu mendengarnya seakan-akan menyaksikan langsung. Nah, namanya laporan pandangan mata. Dulu itu nonton sepak bola begitu, belum ada televisi.
Nah, tetapi kita benar-benar seakan-akan menyaksikannya. Kita bisa ceritakan siapa yang menendang dari sisi kanan dan siapa yang menyambut di depan gawang, lalu siapa yang mengeksekusi, itu ketahuan. Kita bisa menceritakannya. Nah, jemaah sekalian, dengan demikian, yang namanya ainul yakin sebetulnya bisa kita dapatkan dari laporan pandangan mata. Dan inilah lagi-lagi fungsinya Al-Quran. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali itu adalah merupakan Al-Quran yang hidup, dan Al-Quran itu penuh dengan laporan-laporan seperti itu, maka Imam Ali ketika disampaikan kepada Yahudi, kenapa kau menyembah Tuhan yang kamu tidak lihat? Apa kata Imam Ali? Tidak mungkin saya menyembah sesuatu yang saya tidak lihat. Justru karena saya lihat dengan terang benderang, maka saya menyembahnya. Melihat, ingat, melihat. Jadi artinya apa? Sudah sampai pada tingkat bukan hanya ainul yakin, tetapi haqqul yakin. Jadi kalau kita membaca tadi Al-Quran itu, kalau laporannya jelas apa yang terjadi di surga dan neraka. Nah, kita tinggal mengasosiasikan aja, artinya menghadirkan itu dalam alam pikiran kita, sehingga kita menjadi ainul yakin, seperti itu. Jadi ainul yakin tidak harus hadir di tempat itu, tapi bisa melalui tadi laporan-laporan. Maka Al-Quran itu adalah laporan pandangan matanya Tuhan terhadap apa yang terjadi di surga dan neraka dan di akhirat, lalu kemudian diceritakan dengan sangat rinci, Pak Bu sekalian. Coba kita lihat dalam Al-Quran itu, tata cara sholat tidak diceritakan dengan rinci, tapi tentang surga neraka itu rinci sekali, sangat detail. Ya, sangat detail sekali. Apa sebabnya? Agar kita bisa membayangkan, mengasosiasikan dalam pikiran kita, sehingga bukan hanya kita dengan Al-Quran hanya ilmu yakin, tapi bahkan sampai pada tingkat haqqul yakin. Berikut kita pergi ke screen ya. Kita pergi ke screen. Ya. Kita pergi ke screen dulu. Ini adalah dari Ibu Sukaisi ya. Izin bertanya, bagi penghuni surga minimum dan apa nih? Penghuni surga minuman ya. Penghuni surga minuman dan buah-buahan selamanya tersedia. Apakah ada kotoran dari sisa makanan? Nah, tadi kita sampaikan bahwa di sana tidak ada perubahan. Konsekuensi tidak ada perubahan tadi berarti tidak ada rasa kenyang sekali. Tidak ada rasa kenyang lah seperti kita di dunia. Tidak ada pembuangan, tidak ada sisa tadi kan selalu penuh tadi anunya, gelasnya. Jadi konsekuensi daripada surga itu tidak berubah, berarti tidak ada yang berubah. Tidak ada yang bertambah dan tidak ada yang berkurang. Ingat, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Kalau kita masih cari toilet, berarti ada perubahan. Ingat, ada perubahan, ada pencernaan, ada perubahan lagi di sana. Dan itu tidak mungkin. Karena kalau ada pencernaan nanti di sana, ya kita harus bawa tukang buat apa namanya septic tank dari dunia, kira-kira kita dapat candaannya. Jadi artinya tidak ada. Karena makanya tadi dikatakan sebaya, artinya kita artikan tidak ada yang berubah di sana. Ya berubah itu di mana? Di dunia saja. Yang kedua, ada manusia suci di bumi yang tidak membuang kotoran sisa makanan. Ada, yaitu bayi. Ya. Bayi itu tidak membuang kotoran makanan. Apa sebabnya? Semuanya ikut sama ibunya. Nah itulah nanti kita di sorga. Karena ikut pada Allah, tidak ada juga kotorannya. Ingat, bayi itu Pak, makan dan minum setiap hari kerjanya. Selama 9 bulan tidak pernah membuang kotoran. Dia hidup selama 9 bulan. Coba kita lihat, di dalam rahim ibunya. Nah, hubungan antara surga dengan Allah seperti hubungan rahim dengan ibu. Ya, lagi-lagi, hubungan antara surga dengan Allah, Ar-Rahman tadi, sama dengan hubungan rahim dengan ibu. Kemudian berikutnya lagi, me to everyone. Siapa ini me to everyone? Oh, ini Bu Ayu ya. Itu kelancaran. Oh ya, cucu siapa nih? Ini cucunya siapa nih? Cucunda siapa ini? Kelancaran cucunya ini cucu. Oh, dari Ibu Ria Fatmi. Baik. Ini goyang-goyang nggak bisa saya baca nih. Ya jangan digoyang-goyang ya. Jadi namanya nefrotomi ya, apa ini? Oh, operasi nefrotomi, maaf. Jadi ini Ibu Ria Fatmi minta cucunya akan menjalani operasi nefrotomi ginjal ya pada hari ini. Kita doakan semoga cucu daripada Ibu Ria Fatmi tadi operasi nefrotominya berjalan dengan lancar, ginjalnya bisa bekerja kembali seperti sedia kala.
Allah SWT maha segala-galanya. Semoga Allah dengan rahman-Nya memberikan kesembuhan dan kelancaran operasi kepada cucunda daripada Ibu Ria Fatmi. Ala hadiniya walikunatin saleha bihaqi Fatimah wa baniha, khususan untuk Ananda atau cucunda dari Ibu Ria Fatmi yang akan menjalani operasi pada hari ini. Operasinya berjalan dengan lancar dan ginjalnya kembali normal seperti sedia kala, karena tidak ada sumber selain daripada Engkau ya Allah Tuhan kami. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta syafi la shifa illa min syifa'ik. Allah, kamulah Tuhan yang maha penyembuh. Kami mohon kepadamu dengan keberkahan ayat yang kami baca, berikanlah kesembuhan kepada cucunda Ibu Ria Fatmi dengan kesembuhan yang sempurna. Kembalikanlah kesehatannya sedia kala dan terutama ginjalnya normal seperti kamu memberikan ginjal-ginjal yang sempurna kepada anak-anak yang lainnya, Allah Tuhan kami. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bu Titi, setelah hari akhir apakah ada dunia selanjutnya? Kalau masih ada dunia selanjutnya, berarti bukan dunia akhir yang dikatakan tadi Bu Titi. Jadi kata-kata setelah hari akhir, apakah ada dunia selanjutnya? Nah, ini terjadi kontroversi namanya Bu Titi. Ya, ini namanya pertanyaannya falasi. Kenapa? Kalau kita katakan setelah hari akhir, apakah masih ada dunia? Nah, ini berarti yang ditanyakan bukan hari akhir. Ya, lagi-lagi kalau kita katakan apa ya? Terima kasih Ustadz. Iya, jadi begitu kita tanyakan masih adakah hari akhir, maka masih adakah dunia setelah hari akhir? Ini namanya terjadi kontroversi. Karena namanya hari akhir, ya tidak ada lagi setelahnya. Kalau masih ada setelahnya, berarti bukan hari akhir namanya. Ya, mungkin masih hari tengah. Ya, sekarang hari awal, nanti di sana hari tengah, nanti ada hari akhir. Ya, namanya hari akhir, ya tidak ada lagi setelahnya. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas pesertaan. Ya. Ustadz, ya. Tadi saya maaf tanya di chat, tapi buat nanti sore saja kali ya. Apa itu? Oh ya, ini ada. Apa ini? Bayi-bayi. Bayi-bayi, maksudnya tadi kan Ustadz cerita tentang bayi itu tidak ada kotorannya. Iya, memang manusia suci. Kan manusia semua lahir dalam keadaan suci, kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi itu disebut sebagai manusia suci karena masih fitrah. Seperti itu. Jadi apakah sama dengan manusia suci berupa Rasulullah dan Ahlul Baitnya? Sama persis, tidak ada bedanya. Sama persis ya. Oh ya baik Ustadz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat